Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa soal, yaitu ada 4 soal untuk UAS Manajemen Tambang dengan topik soal yaitu tugas linear program. Sebelum saya menjelaskan mengenai jawaban-jawaban yang sudah saya kerjakan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Gaubertusela dengan NIM 073002100045 dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi untuk soal pertama yaitu pabrik semen PT XYZ menghasilkan dua jenis semen yaitu A dan B. Nah, untuk memproduksi semen A dibutuhkan waktu kerja mesin selama 1,5 jam dan waktu kerja operator selama 2,5 jam. Nah, sedangkan untuk memproduksi semen B dibutuhkan waktu kerja mesin selama 2,5 jam dan waktu kerja operator selama 1,5 jam. Nah, setiap bulannya waktu yang tersedia untuk mesin bekerja adalah 300 jam dan waktu yang tersedia untuk operator bekerja adalah 240 jam. Nah, profit yang dihasilkan dari penjualan per sak semen A sebesar 20.000 dan semen B sebesar 15.000. Nah, tentukan jumlah produksi semen A dan B yang harus dihasilkan per bulan agar mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Berikut adalah jawabannya. Nah, diketahui yaitu ada X sebagai jumlah semen A per bulan dan Y yaitu jumlah semen B per bulan. Nah, profit max-nya sebesar 20.000 X tambah 15.000 Y. Nah, untuk batasan atau kendalanya yaitu waktu kerja X sama dengan 1,5 jam dan Y sama dengan 2,5 jam. Jadi 1,5 jam itu ditambah 2,5 Y lebih kecil sama dengan 300. Nah, kemudian waktu operator yaitu X sama dengan 2,5 jam dan Y sama dengan 1,5 jam sehingga 2,5 X tambah 1,5 Y lebih kecil sama dengan 240. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya yaitu ada tiga titik potong. Yang pertama yaitu titik potong antara X dan Y max. Kemudian ada titik potong antara sumbu Y dan sumbu X dan Y, kemudian ada titik potong antara sumbu Y dan X. Nah, kemudian yang pertama yaitu semen A sebagai X-nya, yaitu 1,5 X tambah 2,5 Y lebih kecil sama dengan 300 kali 1,5, kemudian 2,5 X tambah 1,5 Y lebih kecil sama dengan 240 X kali 2,5 X tambah 3,75 Y lebih kecil sama dengan 450. Kemudian 6,25 S tambah 3,75 Y lebih kecil sama dengan 600. Kemudian dari keempat persamaan tersebut dikurangi sehingga menghasilkan min 4X tambah 0 lebih kecil sama dengan 450 X sama dengan 37,5. Sehingga jumlah semen pada semen A itu X-nya sama dengan 37,5. Nah, kemudian pada semen B yaitu 1,5 X 1,5 kali 37,5 hasil dari X di atas nilai X dimasukkan ke substitusikan kepada semen B ditambah 2,5 Y lebih kecil sama dengan 300. Nah, hasilnya yaitu Y sama dengan lebih kecil sama dengan 97,5 sehingga jumlah semen yang ada di jumlah semen B yaitu 97,5. Nah, untuk profit maksimumnya yaitu 37,5 dengan nilai X-nya yaitu 20.000 kali 20.000 tambah 97,5 dengan nilainya yaitu 15.000 dikali 15.000. Nah, sehingga dihasilkan profit maksimumnya itu sebesar 2
1.242.500 per bulan. Kemudian kita next untuk soal yang kedua. Nah, sebuah perusahaan batubara mengoperasikan dua call processing plant atau CPP, yaitu CP1 dan CP2. CPP1 dan CPP2. Nah, setiap CPP memproduksi tiga jenis batu bara yaitu A, B, dan C. Nah, kapasitas eh, produksi ton per hari seperti pada gambar tabel di bawah ini yaitu batu bara A, B, dan C. CP1-nya A 60, B 10, C 30, dan CPP2-nya yaitu A 20, B 25, dan C 30. Nah, permintaan pasar batu bara A sebanyak 800 ton, batu B 220 ton, dan C yaitu 400 ton. Nah, biaya operasional CPP1 per harinya itu sebesar 750 US dollar dan CPP2 per harinya yaitu 500 US dollar. Nah, tentukan jumlah hari operasional masing-masing CPP untuk mencapai permintaan pasar dengan biaya operasional paling minimal. Nah, berikut kita menjawabnya. Yaitu diketahui yang pertama seperti yang disampaikan pada soal tadi yaitu eh, batu baranya ABC dengan CPP-nya masing-masing 60, 10, 30 untuk CPP1 dan CPP2 yaitu 20, 25, dan 30. Nah, kemudian untuk X-nya sama dengan jumlah hari per CPP, CPP1, dan Y-nya itu jumlah hari per eh, CPP2. Nah, untuk fungsi minimalnya itu 750X tambah 500Y. Nah, batasan atau kendalanya yaitu yang pertama 60X1 tambah 20Y2 lebih besar sama dengan 800 untuk batu bara A. Kemudian 10X1 tambah 25Y2 220 untuk batu bara B. Dan 30X1 tambah 30Y2 lebih besar sama dengan 400 untuk batu bara C. Penyelesaiannya yang pertama yaitu jumlah hari operasional CPP batu bara A. Nah, permintaan terbesarnya itu 800 ton per hari. Nah, kapasitas produksi batu bara yaitu 600 ton per hari. Nah, untuk mencari nilai X-nya, jadi kita tinggal bagi 800 per 60. Jadi hasilnya 13,33. Nah, untuk option mengoptimalkan biaya tersebut, jadi angka 13,33 itu kita dibulatkan ke bawah menjadi 12. Nah, kendala batu bara yang pertama untuk penyelesaian kendala batu bara A yaitu 60 X. X-nya itu diganti dengan nilai X sebelum X1-nya itu 12 tambah 20Y sama dengan 800. Nah, 60 kali 12 720 tambah 20Y sama dengan 800. Jadi Y sama dengan 4. 800 kurang 720 bagi 20. Jadi menghasilkan Y sama dengan 4. Kemudian kendala untuk batu bara B, kita tinggal substitusikan 10 untuk batu bara B-nya itu 10, X1-nya kita isi 12 ditambah 25. Kemudian nilainya yaitu kita ambil dari kendala batu bara A. Y yang diketahui dari kendala batu bara A. Nah, kemudian isi 120 tambah 100 sama dengan 220. Jadi karena nilainya sama, jadi terpenuhi ya. Nah, kemudian untuk kendala batu bara C, yaitu 30 kali 12 tambah 30 kali 4. Tetap sama kita mensubstitusikan nilai X dan Y dari hasil di atas. Nah, untuk menghasilkan 480. Nah, terpenuhi, cuman dia memiliki kelebihan dari yang sebelumnya di atasnya itu 400. Jadi surplusnya, dia ada surplusnya sekitar 80 ton. Nah, untuk biaya operasi minimumnya yaitu 750 dikali X yaitu 12 ditambah 500 dikali Y yaitu 4 sama dengan 900 tambah 2000 sama dengan 11.000. Oh, jadi mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Jadi 750 itu ditambah 500, 750 kali 12 ditambah 500 kali 4 yaitu 9.000 ditambah 2.000 jadi 11.000. Jadi di sini yaitu 9.000. Jadi mohon maaf atas kesalahannya.
Nah, kemudian soal yang ketiga, yaitu sebuah perusahaan batu bara melakukan blending dengan dua proses, yaitu data blending seperti pada tabel yang di bawah ini. Nah, profit dari masing-masing blending P1 10 US dollar, P2 20 US dollar. Nah, raw coal-nya kualitas A 500 ton, B-nya 400 ton. Nah, permintaan coal produknya X-nya 300 ton dan Y-nya 200 ton. Tentukan proses blending yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi permintaan coal produk dan mencapai keuntungan paling maksimal. Biasanya, nah, diketahui yang pertama seperti yang di soal tadi, prosesnya dengan kualitasnya input raw-nya berapa, dengan outputnya core produknya berapa, dan masing-masing diketahui pada tabel di sini. Nah, kemudian untuk profit dari masing-masing proses blending, seperti pada soal tadi, P1-nya yaitu 10 US dollar, P2-nya 10 US dollar. Nah, ketersediaan raw coal-nya kualitas A 500 ton, kualitas B 400 ton. Nah, permintaan produknya X sama dengan 300 ton, brand Y sama dengan 200 ton. Nah, fungsi minimalnya yaitu 10x1 tambah 20x2. Ya, 10 itu diambil dari profit dari masing-masing proses blending tadi. Nah, untuk kendalanya yang pertama yaitu ketersediaan rokol. Nah, ketersediaan rokol tinggal ambil 6x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 500, 4x1 tambah 6x2 lebih kecil sama dengan 400. Nah, kemudian untuk permintaan produknya 6x1 tambah 5x2 lebih besar sama dengan 300 untuk brand X. Nah, kemudian untuk 9x1 tambah 5x2 lebih besar sama dengan 200 untuk brand Y. Nah, untuk non negatifnya yaitu x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita mengubah kendala ke dalam bentuk yang standar dulu. Nah, yang pertama 6x1 ini tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 500. Nah, kemudian yang kedua yaitu 4x1 tambah 6x2 lebih kecil sama dengan 400 untuk kualitas B. Nah, karena di permintaan produknya ini masih lebih besar sama dengan, maka di sini kita mengubah menjadi lebih kecil sama dengan cara yaitu seperti biasa dikalikan min 1. Jadi begini hasilnya, min 6x1 kurang 5x1 lebih kecil sama dengan min 300. Kemudian min 9 tetap sama, yang di bawahnya yaitu min 9x1 kurang 5x2 lebih kecil sama dengan min 200 brand Y. Nah, variabel yang masuk. Kemudian yang kedua yaitu variabel yang masuk dalam basis. Yang pertama fungsi minimal 2 dengan 10x2 tambah 20x2. Kemudian sama dengan min 10x1 sama dengan kurang 20x2. Nah, untuk koefisien x1-nya sama dengan minus 10 dan koefisien x2-nya sama dengan minus 20. Nah, untuk koefisien negatif terbesarnya yaitu eh, minus 20. Nah, kemudian kita next. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tabel simplex awal. Nah, seperti terlihat pada tabel tersebut, itu diperoleh, sehingga diperoleh, dan S3 dan S4 itu sebagai pemisalan saja. Jadi kita cuma ambil S1 dan S2. Nah, dari hasil tersebut memperoleh solusi 500 dan 400 untuk S1 dan S2-nya. Nah, untuk menghitung rasionya di baris 1, yaitu 500 solusi S1 dari S1 tadi, 500 dibagi X2, dibagi 5 sama dengan 100. Kemudian sama untuk S2-nya, yaitu 400 dibagi 6, kemudian 6,67. Jadi eh, variabel keluarnya ya yang itu kita ambil yang paling kecil yaitu 66,67. Nah, hasil optimasinya yang pertama yaitu X1 sama dengan 0. Nah, proses di P1 ya itu
karena tidak dilakukan. Kemudian pada X2-nya itu 66,67, proses di P2 dilakukan sebanyak 66,67 kali. Nah, untuk keuntungan maksimalnya, Z sama dengan 10 X1 tambah 20 X2, yaitu 10 dengan nilai X-nya dikali 0, ditambah 20 dengan nilai X2-nya dikali 66,67. Dengan hasilnya 1,333 4,3,4. Jadi X sama dengan 0, X2 sama dengan 66,67, dan Z yaitu 1333,4. Nah, untuk verifikasi kendalanya, ketersediaan raw coal 6 kali 0 ditambah 5 kali 66,67 sehingga menghasilkan sama dengan 333,4 lebih kecil sama dengan 500. Kemudian 4 kali 0 ditambah 6 kali 66,67 sama dengan 400 lebih kecil sama dengan 400 untuk kualitas B. Nah, permintaan call produknya yaitu 6 kali 0 tambah 5 kali 66,67, yaitu sama dengan 333,4 lebih besar sama dengan 300. Nah, kemudian yang kedua yaitu 9 kali 0 tambah 5 kali 66,67 sama dengan 333,4 eh, lebih besar sama dengan 200 untuk brand Y. Yaitu sehingga kendala yang di atas itu terpenuhi semua. Yang kita lanjut ke soal yang keempat. Lahan perkebunan sebagai area cesar sebuah perusahaan tambang seluas 80 hektar are menghasilkan tiga jenis produk yaitu X, Y, Z dengan hasil masing-masing produk diproyeksikan sebanyak 4.000, 6.000, dan 20.000 kilogram. Harga jual produk X, Y, dan Z yaitu 5.000, 3.500, dan 7.000 per kilogram. Nah, masing-masing produk memerlukan pupuk dengan harga 2.000 per kilogram setiap hektar area. Produk XYZ memerlukan pupuk sebanyak 200, 200, dan 100 kilogram. Nah, kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan XY, XY dan Z adalah 10, 12, dan 10 orang per jam dengan ongkos pekerja sebesar 50.000 per jam. Nah, ketersediaan waktu pekerja yaitu 20.000 jam. Nah, tentukan profit maksimal yang bisa dihasilkan dari produk yang dihasilkan dari perkebunan tersebut. Nah, berikutnya itu adalah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu diketahui luas lahan perkebunan besar 80 hektar, hasil produk X-nya yaitu 6, yang pertama X 4.000 kilogram, Y-nya 6.000 kilogram, dan Z-nya yaitu 2.000 kilogram. Harga jual produk per kilogramnya yaitu X-nya 5.000, Y-nya 3.500, dan Z-nya 7.000. Kemudian kebutuhan pupuk per hektar yaitu X-nya 2.000 kilogram per hektar, Y-nya 2, maaf, X-nya 200 kilogram per hektar, Y-nya 200 kilogram per hektar, dan Z-nya 100 kilogram per hektar. Nah, harga produk pupuk per kilogram yaitu 2.000 per kilogram. Nah, kebutuhan tenaga kerjanya per hektarnya yaitu X-nya sama dengan 10 orang per jam, Y-nya 12 orang per jam, dan Z-nya 10 orang per jam. Nah, ongkos pekerjanya per jamnya itu 50.000 per jam. Nah, ketersediaan waktu pekerja sama dengan 20.000 per jam. Kemudian kita cara penyelesaiannya yang pertama yaitu pendapatan harga jual kali harga pupuk, X-nya yaitu 5.000 dikali 4.000 sama dengan 20 juta. Kemudian Y-nya 3.500 dikali 6.000 sama dengan 25 juta. 21 juta, mohon maaf.
3.500 dikali 6.000 menghasilkan 21 juta. Kemudian Z-nya yaitu 7.000 dikali 2.000 sama dengan 14 juta. Nah, untuk biaya pupuk yaitu eh, untuk produk dan kebutuhan biaya pupuk untuk produk yaitu sama dengan kebutuhan pupuk per hektar area dikali produk dikali harga pupuk. Sehingga X-nya sama dengan 200 kali 4.000 kali 2.000 sama dengan 1.600.000. Kemudian Y-nya yaitu 2.000 kali 6.000 kali 2.000 sama dengan 400.000. Z-nya yaitu 100 kali 2.000 kali 2.000 sama dengan 4.000. Mohon maaf, di Y juga tadi yaitu menghasilkan 400.000 dan Z-nya 400.000 untuk biaya pupuk untuk produk. Kemudian biaya tenaga kerja umum untuk produk yaitu dengan rumus kebutuhan tenaga kerja dikalikan hasil produk dikali gaji. X-nya 10 kali 4.000 dikali 50.000 sama dengan 20.000. Kemudian Y-nya 12 kali 6.000 dikali 50.000 yaitu 3.600.000. Kemudian Z-nya itu 10 kali 2.000 dikali 50.000 yaitu 1 juta. Nah, untuk total pendapatannya sama dengan 20 juta ditambah 21 juta ditambah 14 juta sehingga 55 juta. Nah, total biaya pupuknya yaitu 1.600.000 ditambah 2.400.000 ditambah 400.000 sama dengan 4.400.000. Nah, total biaya tenaga kerjanya yaitu 2 juta ditambah 3.600.000 dan ditambah 1 juta sama dengan 6.600.000. Nah, profit untuk atau keuntungannya total pendapatan dikurang total biaya pupuk dan dikurang total biaya tenaga kerja sehingga sama dengan 55 juta dikurang 4.400.000 dikurang 6.600.000 sama dengan 44 juta. Jadi untuk total luas lahannya tidak boleh lebih besar sama dengan 80 hektar dan untuk total jam tenaga kerjanya tidak boleh melebihi 20.000 jam. Jadi untuk profitnya yaitu sebesar 44 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.